Halo semuanya, selamat datang di sesi pemaparan materi kita kali ini. Kenalin, saya Syarifah Nurisiska, saya seorang notaris dan pejabat pembuat akta tanah di kota Singkawang. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang bisa dibilang merupakan fondasi paling esensial dalam hukum perdata, yaitu hukum perikatan. Buat teman-teman mahasiswa hukum, atau mungkin rekan-rekan praktisi, memahami materi ini tuh bukan sekedar tuntutan buat lulus ujian saja ya. Ini benar-benar modal dasar yang bakal kepake terus-menerus saat Anda berpraktek nanti. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita selami materinya bersama-sama. Di sesi ini alurnya cukup sederhana. Kita bakal mulai dari pengantar dasar, terus melihat definisi dari para ahli dan mengurai apa sih bedanya perikatan, perjanjian, sama kontrak. Habis itu kita masuk ke teori-teori perjanjian, membedah sistematika buku 3 KUH Perdata, dan pastinya ditutup dengan daftar pustaka plus sedikit refleksi. Kita mulai dari bagian pertama, pengantar dasar hukum perikatan. Pernah kepikiran gak sih kalau setiap hari, tanpa kita sadari, kita semua itu diikat oleh benang-benang hukum yang gak kelihatan? Serius deh, mulai dari hal sepele kayak beli kopi di pagi hari, nyewa kos-kosan, sampai urusan bisnis korporat yang nilainya miliaran. Nah, semua itu diatur sama yang namanya hukum perikatan. Atau dalam bahasa Belandanya, Verbintenisen Recht. Intinya, ini adalah aturan yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih, tapi spesifik di lapangan harta kekayaan. Garis bawahi ya, harta kekayaan. Ini benar-benar fondasi utama dari seluruh bangunan hukum keperdataan di Indonesia. Kalau Anda mau jago di hukum bisnis, hukum kontrak, atau kenotariatan, konsep ini mutlak harus dikuasai di luar kepala. Lanjut ke bagian kedua, definisi menurut para ahli. Buat ngerti hukum secara utuh, kita jelas butuh panduan dari para yuris terkemuka. Salah satu begawan hukum perdata kita, Prof. Subakti, merumuskan perikatan itu sebagai suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal. Simpelnya begini, dari janji itulah lahir yang namanya prestasi. Ada pihak kreditur yang punya hak untuk menuntut pemenuhan prestasi, dan ada pihak debitur yang memikul kewajiban buat memenuhinya. Dinamika tarik-menarik antara hak dan kewajiban inilah yang jadi jantungnya perikatan. Sekarang, coba kita bandingkan dengan definisi dari Prof. Maryam Darus Badrul Zaman. Beliau menambahkan penegasan yang sangat krusial, yaitu hubungan hukum ini terletak di bidang harta kekayaan. Maksudnya apa? Harus ada nilai ekonomisnya. Jadi kalau misal Anda janjian mau datang ke acara ulang tahun teman, tapi ternyata batal, itu bukan perikatan di mata hukum perdata, karena nggak ada dimensi harta kekayaannya di situ. Sangat logis dan terstruktur bukan? Masuk ke bagian ketiga, perikatan, perjanjian, dan kontrak. Nah, ini dia area yang sering banget bikin bingung masyarakat awam. Bahkan terkadang mahasiswa hukum yang baru masuk juga suka tergelincir di sini. Gini, perikatan itu ibarat payung besarnya. Lingkupnya jauh lebih luas. Sementara itu, perjanjian yang dirumuskan di pasal 1313 KUH Perdata sifatnya lebih sempit. Kenapa? Karena perjanjian itu hanyalah salah satu sumber yang melahirkan perikatan. Jadi, poin penting yang harus Anda ingat adalah semua perjanjian pasti menghasilkan perikatan. Tapi tidak semua perikatan itu lahir dari perjanjian. Terus posisi kontrak gimana dong? Kalau kita merujuk pada pandangan Subakti dan literatur semacam Black's Law Dictionary, kontrak itu adalah wujud yang lebih sempit lagi dari perjanjian. Kontrak secara spesifik merujuk pada perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan biasanya kental banget sama nuansa bisnis, dagang, atau keperdataan yang sifatnya formal. Jadi kalau kita bayangkan, dari perikatan yang konsepnya abstrak, turun ke perjanjian yang merupakan kesepakatan, lalu mengecil lagi menjadi kontrak yang wujudnya tertulis. Biar lebih mudah merangkum hierarki tadi, pasal 1233 KUH Perdata udah memberikan garis batas yang sangat jelas. Perikatan itu cuma lahir dari dua sumber, dari perjanjian atau dari undang-undang. Nanti perikatan yang lahir dari undang-undang ini bisa terbagi lagi menjadi perbuatan yang sesuai hukum atau perbuatan melawan hukum, alias onreh mati gidat. Kenapa pemahaman soal sumber ini penting? Karena asal-muasal ini akan menentukan gimana kita sebagai praktisi nantinya menyelesaikan sebuah sengketa hukum. Kita melangkah ke bagian keempat, teori-teori hukum perjanjian. Kita udah sama-sama tahu apa itu perjanjian. Tapi pertanyaannya, kapan sih persisnya suatu perjanjian itu lahir? Disinilah kita bersentuhan dengan teori kehendak atau wills theory. Pendekatan teori ini sangat subjektif. Menurut teori ini, kesepakatan itu tercipta pada saat kedua belah pihak di dalam hatinya benar-benar punya kehendak atau hasrat untuk saling mengikatkan diri. Fokus utamanya murni pada apa yang sebenarnya diinginkan secara batiniah. Tapi hukum kan butuh kepastian, nggak bisa cuma nebak-nebak isi hati.
Karena itulah muncul teori pernyataan atau fair clearance theory. Beda tajam sama teori sebelumnya, teori ini bersifat sangat objektif. Yang dinilai oleh hukum bukanlah apa yang tersembunyi di dalam hati, melainkan apa yang dinyatakan, baik itu secara lisan maupun tulisan. Kalau Anda sudah menandatangani sebuah dokumen kesepakatan, ya hukum menganggap Anda sepakat, terlepas dari apakah di dalam hati Anda mungkin masih ada keraguan. Selain itu, buat ngatasin masalah kontrak yang dibuat jarak jauh, kita juga mengenal teori pengiriman, di mana perjanjian dianggap lahir tepat di detik surat persetujuan dikirimkan. Ada juga teori kepercayaan, yang lebih menitik beratkan pada apakah pernyataan tersebut secara wajar sudah menumbuhkan rasa percaya bagi pihak lawan. Teori-teori ini tuh bukan sekedar pajangan teori di kelas akademik ya, ini adalah pisau bedah yang beneran dipakai sama hakim di pengadilan untuk menentukan sah atau tidaknya sebuah kesepakatan. Sekarang kita masuk ke bagian kelima, sistematika buku 3 Kuhu Perdata. Setelah puas main di ranah abstrak teori, yuk sekarang kita lihat teks undang-undangnya. Buku 3 KUH Perdata, atau Burgerlijk Wetboek, membentang cukup panjang dari pasal 1233 sampai 1864. Poin paling krusial yang harus Anda ingat di sini adalah karakteristiknya. Mayoritas hukum perikatan itu bersifat aanvullend recht atau hukum pelengkap. Artinya, Anda dan pihak lawan boleh-boleh saja membuat aturan sendiri yang menyimpang dari undang-undang asalkan memenuhi syarat sah perjanjian. Inilah wujud nyata dari asas kebebasan berkontrak yang dijamin dalam pasal 1338. Kalau kita perhatikan secara sistematik, buku 3 ini dibagi jadi dua bagian besar, bagian umum dan bagian khusus. Bagian umum ngatur fondasi dasar yang berlaku buat semua jenis perikatan tanpa terkecuali. Contohnya kayak syarat sah perjanjian atau aturan soal wan prestasi. Sementara bagian khusus, mulai dari bab fee dan seterusnya, itu ngatur jenis-jenis kontrak spesifik yang udah punya nama di mata hukum, kayak jual beli, sewa menyewa, atau pinjam meminjam. Strukturnya sangat logis banget, mengalir dari yang sifatnya umum, mengerucut ke hal yang sangat konkret. Terakhir, bagian keenam, daftar pustaka dan refleksi. Pemaparan akademik yang kita obrolin panjang lebar tadi pastinya nggak dibangun dari ruang hampa. Semua ini disarikan dari literatur-literatur otoritatif karya para pakar hukum Indonesia. Saya sangat menyarankan teman-teman untuk meluangkan waktu menelaah langsung karya-karya dari Prof. Subekti, Ibu Maryam Darus Badlozaman, Bapak Ridwan Syahrani, dan tentu saja teks asli dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kita. Sebelum kita akhiri, saya mau mempertegas bahwa pemaparan ini memang sengaja disusun sebagai media pengajaran online dengan sentuhan akademik. Ini saya dedikasikan menjadi bahan referensi yang padat buat Anda para mahasiswa Fakultas Hukum, calon notaris, maupun pembelajar hukum dimanapun Anda berada. Pemahaman yang kuat terhadap materi fondasi ini adalah tiket masuk dan gerbang menuju kecakapan hukum Anda yang sesungguhnya di lapangan nanti. Dan sebagai penutup sesi ini, saya mau meninggalkan satu pertanyaan berbobot nih buat merangsang nalar kritis teman-teman. Coba bayangkan kasus ini. Kalau ada pihak yang secara sah menandatangani sebuah kontrak tertulis, tapi sebenarnya di dalam batinnya dia menolak dan sama sekali tidak berniat untuk terikat. Kalau sampai terjadi sengketa, teori mana sih yang akan ditegakkan dan dimenangkan oleh hakim di Indonesia? Apakah teori kehendak yang subjektif itu, atau justru teori pernyataan yang objektif? Silakan Anda diskusikan pertanyaan ini dengan rekan sejawat, cari jurisprudensi putusannya, dan rasakan sendiri denyut nadi hukum perikatan bekerja di dunia nyata. Saya Syarifah Nurisiska, sampai jumpa di sesi pembelajaran hukum kita berikutnya. Teruslah bertumbuh dan salam keadilan.